wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa maftahu khalarifin bi nuri sayyidil mursalin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi, silaturahim lagi. Kebetulan ini pas bulan Ramadan, semoga kajian kita ini mendapat berkah bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Ini khusus untuk bulan ini kita ngaji soal puasa. Jadi nanti pertanyaan ini khusus untuk puasa, ya. Jadi untuk seputar puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin. Innama kanu salikal ardi ila maghribiha wa barriha wa bakhriha. Khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahabuddin An-Naqsabandi, Syekh Al-Hasan Al-Sadri, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sabah wa Syekh Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang keutamaan atau anjuran berpuasa. Jadi puasa ini kenapa kok dianjurkan, kenapa kok mempunyai keutamaan? Di antaranya adalah sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW, as-saumu nisfu sabri. Puasa itu setengah dari kesabaran. Maka sampean kalau puasa otomatis sudah setengah kesabaran Anda pegang. Wa bi muqtada qouli as-sabru nisful iman. Kenapa kok sabar itu penting? Karena sabar itu setengah dari iman. Jadi kalau Anda bersabar dari masalah apapun, dari ujian apapun, itu berarti sampean setengah keimanan itu sudah ada di dalam diri kita. Nah, makanya ngelatih sabar itu dengan puasa. Ngelatih sabar itu dengan puasa. Maka kenapa puasa itu disuruh menahan, diantaranya menahan makan, menahan minum, dan melakukan hubungan. Nah, itu cara kita untuk mengekang keinginan kita. Itu baru makan sama minum. Kalau makan sama minum itu gampang, Pak. Anak-anak umur ya 10 tahun ini nggak makan, nggak minum, main aja tahu-tahu maghrib. Kuat, lebih kuat dibanding kita, anak-anak kecil. Maka yang perlu digarisbawahi itu sebenarnya bukan hanya makan dan minum, tapi bagaimana mengendalikan anggota tubuh kita. Mulut, kuping, tangan, kaki. Jadi puasa dia mulai nahan lapar mulai pagi sampai maghrib, tapi mulutnya tetap masih jalan, ngomongin orang masih jalan, kupingnya masih dengar sesuatu yang tidak baik, tangannya masih komen di statusnya orang seenaknya. Nah, maka as-sabru nisfu iman ini berarti kalau kita sudah bisa berpuasa, maka keimanan, setengah keimanan ini sudah kita pegang. Nah, tinggal setengahnya lagi. Ini diantara kenapa puasa itu dianjurkan. Yang kedua, kenapa puasa itu dianjurkan? Karena apa? Semua kebaikan itu sama Allah dibalas 10 sampai 700 kali, kecuali puasa.
Jadi Anda berbuat baik dibalas 10, dibalas 70, macam-macam. Tapi kalau puasa tidak bisa dibalas. Kenapa? Fa'innahu, karena puasa itu li untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, maka Allah yang langsung nanti memberi pahala. Jadi malaikat pun tidak tahu bocorannya berapa pahala puasa. Seandainya dihitung pakai kalkulatornya jebol. Anda sedekah sekian kali 7 kali 7 bisa kali 7, itu masih bisa dihitung. Tapi kalau puasa udah nggak bisa. Nah, innama yuwaffa sabiruna ajrohum bighairi hisab. Karena apa? Orang yang sabar itu pahalanya tidak bisa dihitung. Nah, puasa ini setengahnya sabar. Nah, maka ini kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa, itu diantaranya alasannya adalah ini. Terus apalagi yang menarik dari puasa, lis-shaimi farhatani, ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang pertama farhatun indal iftar, jadi ketika dia buka puasa senang, pas adzan maghrib senang. Wa farhatun indal liqa'i rabbi, dan yang kedua adalah kebahagiaan nanti di akhirat ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janjinya Allah itu bagi orang yang puasa nanti bisa melihat Allah, Pak. Kalau ibadah yang lain nggak ada janji seperti ini. Nah, nikmat itu bertemu Allah. Sampai masuk surga nggak ketemu Allah, nggak nyaman, Pak. Loh, kok bisa, Gus? Kan surga enak loh. Sampean datang ke rumahnya orang, masuk, makanan ada semua, minuman ada semua, tapi yang punya rumah nggak ada. Mau ngambil nggak enak, nggak diambil, wong semuanya ada. Jadi ada kewo-pekewo kalau bahasa Jawa itu. Jadi ada rasa nggak nyaman. Nah, makanya kuncinya farhatun iftar. Jadi ketika buka senang. Ada nggak kira-kira pas ada orang puasa pas buka nggak senang? Nggak ada. Kok sudah maghrib ya? Mestinya udah sampai nunggu maghrib, kok malah pas maghrib kok sudah nggak ada. Maka semua sepakat ketika orang buka puasa maghrib itu datang, maka orang yang berpuasa pasti bahagia, gitu ya. Maka ini salah satu kenapa puasa itu dianjurkan atau ada keutamaannya. Terus ada lagi keistimewaan puasa, wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang berpuasa itu adalah tasbih. Wa amaluhu, dan amalnya orang yang berpuasa mudha'af, itu dilipat gandakan. Wa du'auhu mustajab, doanya mustajab. Jadi sampean puasa kok nggak berdoa rugi, Pak. Sampean puasa tadi mulai pagi sampai sore, itu kok nggak sampai berdoa rugi, karena doanya orang puasa itu diijabah. Wadan duhu magfurun, sedangkan dosanya diampuni. Nah, ini kenapa kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti umat-umat yang dulu. Disuruh mengikuti umat-umat yang dulu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita disuruh mengikuti umat-umat dulu. Supaya apa? Supaya bertakwa. Clear ya? Ini salah satu keistimewaan puasa. Jadi puasa itu amal zahir juga amal batin. Amal zahir, jadi puasa itu amal zahir juga amal batin. Maksudnya gini, sampean ada nggak orang puasa itu pasti kelihatan lemes. Nah, seandainya dia nggak ngaku kalau nggak puasa, dia nggak ada yang tahu dia puasa apa nggak ada yang tahu. Nah, maka asal sampean nggak ngaku kalau puasa, nggak ada yang tahu kalau sampean puasa. Maka puasa ini hubungannya hanya antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu contoh keutamaannya puasa. Ini pertama. Jadi
Makanya disebut bulan ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu artinya ya Gusti bara api. Bara api. Maksudnya apa, Gus? Jadi Ramadan ini laksana bara api yang akan membakar dosa-dosa kita. Maka namanya Ramadan. Jadi Ramadan itu artinya menurut harfiahnya artinya atau maknanya itu bara api. Jadi Ramadan ini laksana bara api yang membakar seluruh dosa setiap manusia yang menjalankan puasa dan amalan-amalan yang lain di bulan Ramadan. Makanya dawuhnya Allah dawuhnya Kanjeng Nabi, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi asal sampean puasanya dengan keimanan ya, yakin, tanpa paksaan. Kalau anak kecil kan nanti kalau puasa dibeliin ini, gitu ada janji. Kalau masa orang tua gitu begitu kan enggak. Berarti kita puasa ini karena memang kesadaran kita pengen berpuasa dan itu perintah Allah. Maka itu sudah dianggap iman. Nah, setelah Anda beriman, wahtisaban, mengharap pahala. Pahala yang Anda inginkan ya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak dari yang lain. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosamu yang telah dahulu diampuni semua. Cukup 1 hari puasa. Asal puasanya benar. Jadi kita ini puasa 30 hari, 1 saja yang tepat. Nah, beres semua. Enggak usah 30 hari kepanjangan. Maksudnya ya terus bukan kok terus saya bener nih, terus yang lainnya enggak usah puasa, yang enggak, tetap puasa. Tapi puasa kita itu ada yang 1 saja yang benar pas. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman, atas dasar ikhtisab atau mengharap pahala, maka dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Ini pertanyaannya sekarang begini, Pak. Yang jadi kendalanya, sudahkah puasa kita itu membakar seluruh dosa kita? Pertanyaannya. Anda dijelaskan ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kalau sampean puasa, imanan wa ihtisaban, sampean akan dihapus dosa-dosa. Nah, pertanyaannya begini, puasa kita ini sudah bisa menghapus dosa-dosa kita apa enggak? Puasa kita ini sudah bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita apa belum? Pertanyaannya itu, jawab sendiri-sendiri nanti ya. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, lalu bagaimanakah puasa yang bisa menghapus dosa? Nah, ini pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama, puasa kita ini sudah bisa menghapus dosa apa belum? Belum, Gus. Nah, berarti pertanyaan kedua, lalu bagaimana puasa yang bisa menghapus dosa? Nah, ini yang bisa menjawab ya diri kita sendiri. Nggak bisa sampai puasa dosa saya sudah kehapus, dosamu belum, nggak bisa. Makanya ini penting ya, muhasabah. Selama ini saya puasa, ada nggak 1 hari saja yang puasa saya itu sudah menghapus ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa saya yang telah lalu. Kira-kira sudah ada belum? Nah, yang tahu ya sampean sendiri. Nah, terus begini Gus, bagaimana cara mengetahui kalau puasa kita itu sudah menghapus dosa-dosa kita masa lalu? Maka sama Imam Ghazali dipandu, dikasih tahu caranya. Ada 3 tingkatan puasa. Ada tingkatan puasa. Yang pertama puasa umum. Puasa umum itu kaful batni wal farji. Menahan perut dan kemaluan, hanya itu doang. Jadi Anda nggak makan, Anda nggak minum, Anda nggak memasukkan sesuatu dari kuping, dari mulut, dari hidung, dari semua lubang yang ada di tubuh kita ini. Berarti Anda hanya sekedar puasa umum. Ngomongin orang masih jalan, nguping masih jalan,
tangannya usil masih jalan, kakinya masih, semuanya masih jalan. Tapi dia hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada dalam tubuh. Maka ini kriteria puasa umum. Nah, yang tahu ya kita ini. Sampai ini kira-kira tadi pagi ini, hari ini itu puasamu umum apa enggak? Saya Gus hanya saya nggak makan, nggak minum, nggak memasukkan sesuatu ke dalam. Tapi saya masih lilak-lilik, masih ngomongin orang. Nah, berarti standar kita masih umum. Nah, kalau naik ke tingkat yang selanjutnya ada namanya puasa khusus. Puasa khusus itu menjaga pandangan, menjaga penglihatan, menjaga pendengaran, menjaga mulut, menjaga semua yang ada dalam dari dosa. Jadi mulutmu nggak dosa, matamu nggak dosa, kupingmu nggak dosa, kakimu nggak dosa, pikiranmu nggak dosa. Maka ini kriteria puasa khusus. Nah, sampai kira-kira hari ini aja hari ini kita ini tadi puasa mulai tadi subuh sampai maghrib. Puasa saya ini termasuk puasa yang umum apa yang khusus itu sampai muhasabah sendiri, introspeksi sendiri. Saya kayaknya nggak batal secara umum ya, nggak makan nggak melakukan hubungan, nggak minum, nggak memasukkan sesuatu ke dalam kuping, hidung, nggak ada semua. Tapi saya ngomongin orang, berarti kelas kita umum. Nah, kalau sampean sudah mulai ngomongin orang, enggak, kupingmu enggak mendengar, ketika mendengar yang nggak baik-baik Anda menjauh, kakimu enggak punya tujuan untuk kemana yang tidak baik, tanganmu tidak usil, ngutil atau apa ini, bahasa, ngutil, enggak usil, maka Anda dalam posisi puasa khusus. Nah, itu yang bisa menilai ya kita, orang lain enggak bisa. Nah, yang ketiga ada namanya puasa khususil khusus. Puasa khususil khusus ini yang istimewa. Puasa ini menjaga puasa ini itu menjaga hati ya. Fasaumu qalbi anil himamid daniyati. Jadi menjaga hati dari keinginan yang jelek. Keinginan yang jelek. Wal afkari dunia dan memikirkan dunia. Jadi hatimu tidak boleh punya keinginan yang jelek dan mikir dunia. Maka sampean kok sudah umum lulus, khusus lulus, berarti ketika naik khususil khusus, sampean hanya sekedar berencana buka bersama sudah batal. Hanya memikirkan saya dapat THR apa enggak, itu puasanya sudah batal. Nah, terus gimana? Nah, ini yang penting kita tahu aja sekarang. Urusan belum bisa melakukan itu urusan belakangan. Yang penting kita tahu dulu. Jadi sekarang kok seumpama saya ini mikir, wah THR-nya bagaimana ini? Itu puasa saya sudah batal. Saya berencana nanti saya buka mau kolak semua. Itu sudah batal. Coba bayangkan. Makanya ini dijelaskan di sini. Ini yang seperti ini itu puasanya para nabi, para tabiin, para salafus soleh. Mungkin kita bisa meniru, mungkin. Semoga saja. Gus, kayak saya ini kan pekerja nggak bisa Gus. Iya sekarang nggak bisa. Tapi nanti saya yakin ketika sampean sudah tidak bekerja di rumah, mungkin bisa ini melakukan yang khususil khusus. Kenapa? Sampean sudah nggak kepikiran lagi. Istilahnya sudah nggak mikir THR. Karena apa ya, anak udah gede-gede, istri sudah nggak minta tiap hari THR kan gitu loh. Mungkin malah sampai ya masalahnya sampai nanti arep THR lah, itu masalahnya. Jadi sudah nggak mikir ngasih THR tapi mengharap THR. Nah itu mungkin godaannya itu nanti kalau kita sudah tua. Cuma saya nanti umur 70 tahun mungkin saya udah nggak kepikiran ngasih anak baju karena sudah gede-gede semua, oke. Tapi punya enggak pikiran anak saya ngasih THR saya apa enggak? Nah kalau sudah punya pikiran itu juga batal puasanya. Wah, makanya berat ini puasa ini.
Tapi minimal begini Pak, minimal kita tahu. Maksudnya tahu itu gimana Gus? Tahu kalau ternyata puasa itu kok sedahsyat itu sampai bisa menghapus dosa-dosa yang masa lalu. Semuanya dihapus loh Pak ini, bukan kok satu dua, semuanya. Jadi mulai sampean lahir sampai sekarang kok Anda ketemu puasa satu kali saja yang benar, maka semua dosamu dihapus. Itu kan istimewa Pak. Jadi Anda berbuat dosa bertahun-tahun hanya satu kali puasa, beres. Makanya ini kriterianya. Yang penting kita tahu dulu nih. Oh umum. Makanya sampean kalau puasa itu, oh saya sekarang puasa. Puasa ini berarti lagi umum. Karena ngomongin orang jalan, ini jalan. Nah tapi nanti besoknya lagi mulai naik kelas nih, naik tingkat. Oh saya alhamdulillah sudah nggak ngomongin orang. Ketika ada orang ngomong jelek, saya tidak ikut nimbrung, tidak ikut nguping. Ketika ada orang punya apa, saya sudah nggak ini. Nah berarti makom kita sudah ada di khusus. Kelas kita ini loh Pak. Gus saya ini nggak bisa khusus. Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Cuman ya latihan. Tapi yang paling susah itu khusus. Sampai mikir, Pak nanti buka apa? Itu begitu doang sudah coba bayangkan. Makanya orang-orang yang seperti sudah nggak pikir buka apa, nanti sahur apa, nggak mikir. Karena yang di dalam hatinya hanya Allah Subhanahu. Kalau dia mikir begitu berarti dia nggak yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang memang berat. Makanya yang penting kita ini sekarang tahu posisi kita ada di puasa umum. Ada yang puasa khusus hari ini? Yakin? Maksudnya mulutnya nggak ngomongin orang, matanya nggak ngelihat yang nggak baik. Semua hari ini kita melihat semua kebaikan. Hari ini kuping kita hari ini mendengar semua kebaikan, nggak ada yang jelek. Pikiran kita nggak ada pikiran yang jelek, pikirannya positif semua. Kalau memang ada, berarti Anda sudah masuk level khusus. Oh, istimewa Pak ini, istimewa. Nah orang yang sudah masuk level khusus, ini janjinya Tuhan, bisa melihat kerajaan langit. Ini yang ngomong Allah, bukan saya ya. Bisa melihat kerajaan langit. Maka sekarang itu kita kan sering diceritain ada malaikat, ada ini. Tapi faktanya kita nggak bisa melihat, ya Pak, benar? Ya benar. Nah kalau pengen melihat puasa yang benar, di Jawa, di Sunda, itu orang sakti itu kuncinya puasa. Ini saya nggak ngomong Islam dulu ya, ngomong di Sunda atau di Jawa. Kamu ngamalin ini ya baca puasa 41 hari. Kamu ngamalin ini ya puasa. Kamu ngamalin ini ya puasa. Di mana-mana ada puasanya. Kenapa pertanyaannya? Wah dukun-dukun itu kalau nggak puasa ya sama kayak kita, karena dia puasa aja. Ya serius ini Pak. Ada rahasia di balik itu. Di satu itu, maka puasa yang benar. Kalau kita ini memang benar-benar puasa, maka kita akan dijanjikan Allah melihat kerajaan langit. Apa itu bukti kerajaannya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di janjinya Allah kita akan ketemu Lailatul Qadar. Asal puasanya benar. Itu ya. Ini satu. Ini untuk kenapa puasa itu jam berapa ini? Saya takut kemalaman gak enak tadi, sudah macet semua Pak, di sana macet. Putar balik 2 kali ya itu. Aduh. Sampai sahur atau Sampai sahur. Nah, ibu-ibu nggak masak apa? hari ini libur. Ini. Terus lah ini yang penting ini yang soal apa namanya? Kalau yang membatalkan puasa udah tahu semua ya. Membatalkan puasa begini. Ada 6 yang bisa membatalkan puasa. Ya, ada apa namanya? Fasidun ada 6 syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Yang pertama muraqabatul awali syahrul Ramadan. Harus tahu awal Ramadan. Berarti kalau kita melihat hilal. Nah, sekarang sudah ditanggung oleh Kementerian Agama. Jadi kalau sampai puasa ini nunggu aja.
sidang isbat. Yang kedua niat. Yang kedua niat. Jadi sampean puasa kok nggak niat nggak sah. Sampean besok puasa kok sekarang ini nggak ada niat maka nggak sah. Terus saya nggak niat tapi saya sahur. Ada yang ngomong gitu. Sah. Karena apa? Tujuan sahur itu puasa. Karena niat bukan tempatnya bukan di mulut tapi di hati. Nah, ini yang kedua niat. Yang ketiga imsaku an isoli syai'in ilal jaufi amdan. Jadi menjaga masuknya sesuatu dari lubang-lubang yang ada di dalam tubuh secara sengaja. Kemarin saya ditanya, Gus, saya renang, Gus, batal apa enggak? Saya renang, batal apa enggak? Saya nanya, kira-kira sampai renang ketika selulup, apa selulup itu Pak? Ketika menyelam, itu ada enggak air yang masuk ke dalam lubang-lubang itu? Kalau ada, batal. Kalau ada batal. Kalau enggak, ya enggak. Ya sudah rasakan sendiri yang renang kan sampean bukan saya. Kan gitu loh. Jadi saya nggak bisa jawab saya hanya gitu. Kalau sampean renang, kalau sampean meyakini ada air yang masuk ke dalam lubang-lubang tubuh maka batal. Tapi kalau enggak ya enggak. Nah, yang keempat imsaku anil jima. Enggak boleh, berhenti dulu. Kalau siang, kalau malam boleh. Kalau malam boleh, bertempur boleh, tapi kalau siang tidak boleh. Gus, saya bertempur habis terawih, boleh. Ini nggak perlu tak jelaskan, ini udah gede-gede semua, nah, nggak perlu detail. Boleh Gus, boleh. Tapi saya mandinya habis subuh, boleh. Biasanya kan ada tempur semua habis terawih, mandinya kadang-kadang karena ini takut sebelum subuh sudah mandi. Baik. Tapi seumpama habis tempur tidur, bangun subuh, gimana Gus? Puasa saya sah apa enggak? Sah. Tetap mandi, lanjutkan puasa. Karena selama ini yang orang paham itu kalau tempur mandinya harus sebelum imsak. Selama ini yang dipahami begitu. Itu Pak Yese. Oh iya, siap. Kalau tempur berarti seumpama mandi subuh boleh. Nah, kemarin ada yang nanya saya begini, Gus, saya tempur, mandinya jam 11 siang. Loh, berarti sampai enggak sholat subuh? Ya enggak, Gus. Lah ya itu masalahnya. Boleh, puasamu tetap boleh, tetap jalan. Enggak apa-apa. Tapi kan masalahnya sampai enggak sholat subuh masalahnya. Itu. Jadi boleh mandi subuh boleh. Nah. Wal khomisu yang nomor 5, imsaku anil istimta, tidak boleh melakukan istimta. Kalau bahasa sekarang ya masturbasi. Masturbasi. Yang keenam asadisu imsaku an ikhrajil qai'i, tidak boleh mutah dengan sengaja. Berarti kalau mutah sengaja itu batal, tapi mutah kalau tidak disengaja berarti tidak batal. Wa ma lazimu al-iftar fa'arbatun. Nah, ini ibu-ibu biasanya yang sering ditanyakan. Beberapa kewajiban orang yang dilakukan sebab batal puasa. Seumpama nih, kita sekarang enggak puasa. Alasannya apa enggak puasa? Bisa sakit, bisa musafir, bisa melahirkan, bisa haid, bisa nifas, bisa macam-macam. Nah, menyusui. Nah, itu ada empat yang harus wajib dilakukan. Yang pertama qadha. Seumpama saya sekarang ini enggak puasa sebab musafir berarti cukup qadha. Wal kafaru, ada yang membayar kafar. Wal fidyatu, dan bayar fidyah. Wal imsaku baqiyatin nahari tasbihan bis-shaimi. Jadi yang keempat ini harus menjaga seperti orang yang puasa. Contoh, saya nggak puasa hari ini karena sakit. Maka pas sakit itu saya hanya makan, minum yang dibutuhkan. Setelah itu puasa lagi. Seumpama ibu-ibu puasa karena datang bulan, ya sudah, butuhnya makan kapan, butuhnya minum kapan, setelah itu puasa lagi.
Nah kebanyakan orang yang nggak puasa itu makan seenaknya, minum seenaknya, rokokan seenaknya, ngopi seenaknya. Ya, rata-rata itu. Padahal enggak, Anda boleh nggak puasa ketika ada hajat sesuatu, tapi ya secukupnya. Jadi habis ngopi, habis rokokan, ya sudah puasa lagi, puasa lagi. Nah yang pertama, yang kodok, fajawabuhu amun ala kulli muslimin mukallafin taraka sauma bi udrin au bi ghairi udrin. Yang pertama, kodok ini wajib dilakukan bagi muslim yang dewasa yang meninggalkan puasa sebab udzur atau tanpa udzur. Anda tadi pagi, Anda hari ini sengaja tidak puasa, maka besok wajib qada. Yang kedua, fal khairu taqdi as-shauma wa qada al-murtad. Jadi termasuk haid, termasuk orang yang haid atau orang yang murtad. Seumpama hari ini ada orang murtad, maka puasanya dia ketika besok dia kembali ke Islam maka wajib diqada. Amal kafir, adapun orang kafir wasobi dan anak kecil wal majnun dan orang gila tidak perlu mengqada, karena dia tidak wajib puasa. Yang kedua, wala yustaratu at-tatabu'u fil qada'i Ramadan, tidak harus mengqada puasa urut-urutan. Seumpama ibu datang bulan 7 hari atau 15 hari. Ya. Nanti qada puasanya enggak harus urut. Seumpama bulan ini 3 kali. Bulan depan 3 kali, bulan depan lagi 1 kali, itu boleh, tidak harus 15 hari langsung jadi 1, enggak harus. Wa amal kafaro, yang pertama kodok, yang kedua kafaro. Fala tajibu, maka tidak wajib illa bil jima'i, kecuali dengan jima. Jadi orang kodok dan bayar kafaro itu kalau batalnya sebab berhubungan. Jadi dia kena denda itu kalau dia membatalkan puasa karena siang-siang melakukan hubungan suami istri. Maka dia wajib kena denda. Apa dendanya? Yang pertama memerdekakan budak, sekarang nggak ada. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau memang memerdekakan budak tidak bisa, puasa 2 bulan nggak bisa, maka yang ketiga adalah sampean mengumpulkan orang miskin 60, satu orang miskin dikasih 1 mud. 1 mud itu 675 on. 675 on. Berarti 1 kilo nggak sampai. Berarti 60 kilo lah gampang-gampangannya. Jadi kok sampean batal puasa sebab melakukan hubungan pada siang hari, kalau malam nggak apa-apa, maka sampean kodok puasanya sambil bayar kafarah. Ini yang kedua. Wa amal imsaku, yang ketiga, wa amal imsaku baqiyatun nahari fayajibu ala man 'asha bil fitri. Jadi seumpama saya nggak puasa tadi, nggak kuat jam 12, maka jam 12 saya makan, saya minum, saya rokokan, saya ngopi. Setelah itu saya puasalah. Kebanyakan kalau dia sudah nggak puasa jam 12, itu rokoknya sampai jam 6. Ya apa enggak? Ya. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Jadi seumpama sampean musafir, semua musafir. Lah kebanyakan yang musafir itu mulai dia hari itu dia yang nggak puasa terus, ya rokokan terus, ya ngopi terus. Iya apa enggak? Padahal nggak boleh, Bu. Oh, makanya ini. Jadi sampean seumpama Pak Cecek mudik ke Tasik. Ternyata nggak puasa. Di tengah jalan nggak puasa. Maka pas nggak kuat itu Pak Cecek makan, ngopi, rokokan, minum. Setelah itu puasa lagi sampai nanti maghrib. Yang benar begitu, yang benar. Yang keempat al-fidyatu, bayar fidyah. Fayajibu, maka wajib bayar fidyah alal hamili kepada ibu-ibu yang hamil, wal murtadi dan ibu-ibu yang menyusui. Ida aftor rota khaufan ala waladi wa ala waladihima. Jadi ibu-ibu kok takut kalau hamil
kok puasa takut terjadi apa-apa dengan anaknya, takut maka ibu tidak puasa, maka ibu wajib bayar fidyah. Ibu-ibu menyusui, kok takut kalau nanti kalau puasa nanti asinya nggak ada asinya, maka ibu membatalkan puasa, maka ibu nanti wajib bayar fidyah. Tapi kalau ibu takut dua itu gini, takut dirinya sama takut anaknya, maka cukup mengkodok dok. Paham ya? Jadi gini, perempuan hamil, terus dia takut dirinya nanti lemes, nggak kuat, sakit, terus dia juga takut bayinya, nanti takut bayinya nggak dapat asupan, akhirnya dia tidak puasa, maka cukup kodok, nggak perlu bayar fidyah. Tapi kalau dia hanya takut janinnya saja, takut janinnya nanti ini begini, atau anaknya kalau dia nggak kalau dia puasa nanti anaknya asinya nggak keluar, maka dia akhirnya berbuka. Maka kalau takut kepada anaknya saja, maka ibu ya kodok yang bayar fidyah. Tapi kalau ibu takut saya sakit, anaknya juga takut sama anaknya, maka cukup kodok, tidak perlu bayar fidyah. Nah, ini yang penting. Pama sunanu fasitatun, adapun kesunahan. Mungkin saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa puasa ini sesuatu yang istimewa. Jadi puasa ini yang didahulukan Allah, kunci kalau kita sudah mencapai ke puasa kita benar itu dijanjikan takwa. Nah kalau orang takwa itu enggak ada, ya sudah paling top. Maka puasa ini saya sering ngomongkan, puasa ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang melatih manusia tunduk kepada Allah. Lupa sampean bayangkan, kalau ibadah sholat, ibadah yang lain itu berapa menit ya sholat itu. Tapi kalau puasa itu kita itu rela nggak makan, nggak minum seharian ya. Itu kalau nggak punya iman susah Pak. Susah. Maka saya mau nanya ini, tadi puasa ini dipaksa, dijanjiin THR, apa memang kesadaran sendiri puasa hari ini? Kesadaran sendiri ya. Berarti tidak ada berarti kita yang ada di sini sudah termasuk iman. Amin ya robbal. Penting ini. Kita ini sudah termasuk manusia yang beriman. Jadi nggak dijanjiin nanti kalau kamu puasa tak beli ini tak beli ini, kan nggak ada. Ya kita puasa ini memang kesadaran kita bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tapi semua ini kalau tak jelaskan ini lama, tapi kuncinya adalah saya ingin menggarisbawahi puasa itu istimewa. Tidak ada ibadah yang dijanjikan bertemu Allah. Pak, bisa ketemu Allah loh Pak. Kalau ketemu Amir biasa. Iya. Nikmat itu ketemu ya ketemu Allah, nggak ada yang lain, tidak ada yang lain. Nah, makanya agak berat nah, gitu. Tapi ya kita harus berani, maksudnya harus berani, ya harus kita pelan-pelan, ya harus kita lakukan. Gus, kalau sekarang saya nggak bisa puasa umum Gus, puasa khusus nggak bisa, ya sekarang mungkin besok bisa. Saya sekarang nggak biasa puasa khusus, sekarang nggak bisa, tapi nanti kita ini seumpama nih saya umur 75 tahun seumpama, sudah nggak mikir THR, sudah nggak mikir apa-apa, mungkin saya sudah bisa puasa khusus, saya nggak mikir buka apa, nggak mikir sahur apa, kok disediain sahur ya saya makan, nggak sahur, ada bukanya ya saya makan, kalau enggak. Nah mungkin kalau sudah begitu kita semua ini pasti bisa menjalankan puasa khusus. Alhamdulillah. Maka ini mungkin ya secercah sedikit bahasan soal puasa. Saya mohon maaf tadi telat. Saya hanya ingin
minta maaf ini sebelum ini puasa ini sebentar lagi kan kurang berapa hari? 20 hari. 20 hari. 22 hari sekarang kan ya. Ini kurang 8 hari, masih ada kesempatan 8 hari lagi untuk apa ya? Ya untuk memaksimalkan ibadah kita. Ada 8 hari lagi sisa ya, sisa. Karena tahun depan kita belum tentu ketemu puasa lah. Belum tentu, Pak. Saya ini belum tentu sama. Makanya 8 hari ini ayolah kita bareng-bareng. Minimal khusus sendiri, maksudnya gini, punya waktu daripada nganggur nggak jelas melihat HP atau apa, sudahlah buat apa atau apa. Buat ngaji kah, atau buat wiridan lah, atau buat sholat, atau buat apa. Apa Pak Yasik? Nyari istri lagi? Waduh. Satu aja belum. Nah makanya ini apa namanya, kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Apalagi sekarang kita sudah punya ilmu baru nih. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada khususil khusus. Nanti kita yang bisa menilai itu diri kita. Orang lain nggak punya wilayah. Termasuk saya. Sampai juga nggak akan bisa menilai puasa saya. Kelihatannya Gus Wahid puasanya bagus, enggak, sama saja. Karena yang bisa menilai puasa saya ya saya sendiri. Lah puasa jenengan semua yang bisa nilai ya jenengan semua. Maka ini nanti kalau sudah mulai bisa pelan-pelan ajarkan kepada anak, tularkan. Nah, selama ini kita ngajarin anak baru puasa umum, yang penting nggak makan, yang penting nggak minum. Pelan-pelan. Semoga ini apa namanya berkah, barokahnya Ramadan, kita mendapat berkahnya Ramadan ini semuanya, dan apa ya istiqomah, intinya kuncinya istiqomah, apapun walaupun sedikit tetap istiqomah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini lanjutnya pertanyaan bebas apa khusus Ramadan, khusus apa puasa, kalau mau nanya soal khusus puasa. Jadi sebelumnya saya pokoknya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwali muktahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Silakan yang mau bertanya. Ustaz lah. Oh, bisa dulu lah. Oh, tuh. Ulang nanya bab nyantung tau bener. Oh.